Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ana Pratiwi NPM 069 dan kedua teman saya Yuni Purwanti NPM 065 dan Anggi Nurjana NPM 110. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi model-model keseimbangan. Untuk slide ini saya akan membahas mengenai CAPM. Nah, CAPM ini sendiri atau Capital Asset Pricing Model itu adalah sebuah model perhitungan untuk menganalisis return yang diharapkan atas suatu efek atau sekuritas atau surat berharga. Nah, biasanya itu investor saham menggunakan model ini itu untuk menilai resiko investasi atau expected return mereka. Jadi, dalam hal ini si APM ini mampu memberikan informasi hubungan resiko dari setiap aset yang ada dan akan melakukan perkiraan hubungan resiko dengan hasil keuntungan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada asumsi-asumsi CAPM. Asumsi ini itu digunakan untuk menyederhanakan persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata, teman-teman. Jadi, asumsi-asumsi ini itu digunakan agar suatu model itu lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk diuji. Nah, kalau untuk asumsi-asumsi CAPM ini sendiri itu seperti yang pertama, semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. Yang kedua, investor melakukan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai return ekspektasi dan deviasi standar dari portofolionya. Dan yang ketiga, itu investor mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Untuk yang keempat, ada asumsi bahwa semua investor itu dapat meminjamkan sejumlah dananya atau meminjam sejumlah dana dengan jumlah yang bebas itu pada tingkat suku bunga bebas resiko. Yang kelima, penjualan pendek atau short sell itu diizinkan. Yang keenam, semua aktivitas dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas. Yang ketujuh, semua aktiva itu dapat dipasarkan secara liquid sempurna. Yang kedelapan, ada asumsi bahwa penjualan dan pembelian aktiva itu tidak dikenai biaya transaksi. Yang kesembilan, tidak terjadi inflasi. Yang kesepuluh, tidak ada pajak pendapatan pribadi. Yang kesebelas, investor adalah penerima harga atau price takers. Yang terakhir atau yang ke-12 itu pasar modal dalam kondisi equilibrium. Untuk selanjutnya di sini ada rumus dalam model CAPM. Nah, untuk portofolio pasar yang diasumsikan bahwa return sekuritas individual berkorelasi dengan return pasar, itu resiko portofolio pasar dapat dihitung misal kontribusi sekuritas ke 1 untuk resiko portofolio ditambah dengan kontribusi yang kedua dan ditambah lagi hingga kontribusi yang ke N. Lalu setelah itu dipangkatkan 1,5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Nurjana NPM 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai portofolio pasar. Pada kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang terdiri atas semua aset-aset beresiko yang juga merupakan portofolio yang optimal. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien Forentir, seperti terlihat pada gambar 6.1. Titik M pada gambar 6.1 merupakan titik persinggungan antara garis yang ditarik dari RF atau tingkat return bebas resiko dengan efisien Forentir yang terdiri atas portofolio aset-aset beresiko. Titik M ini merupakan titik yang memiliki sudut tangen tertinggi dibanding titik-titik lainnya di sepanjang garis efisien Forentir. Sehingga jika garis RF strip L dihubungkan dengan garis efisien Forentir, maka titik persinggungan akan berada di titik M.
Dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sehingga portofolio yang optimal terdiri atas aset-aset beresiko. Dalam pasar yang seimbang, terdapat asumsi bahwa semua investor menggunakan analisis Markowitz yang sama dalam pemilihan portofolio. Sehingga semua pilihan portofolio investor akan mengarah pada satu portofolio aset beresiko yang sama, yaitu pada titik M. Dan portofolio inilah yang disebut dengan portofolio pasar. Meskipun investor bisa saja memilih titik yang berada di sepanjang garis RF strip L terdiri atas titik-titik portofolio yang merupakan gabungan aset beresiko dan aset bebas resiko, misalnya di titik C. Semua investor diasumsikan akan berinvestasi pada portofolio aset beresiko yang sama yaitu titik M. Perbedaannya bahwa di titik M hanya terdiri atas portofolio pasar yang merupakan gabungan aset-aset beresiko saja, sedangkan pada titik C merupakan kondisi antara aset bebas resiko dengan portofolio aset beresiko. Portofolio pada titik M akan selalu terdiri atas semua aset beresiko, sehingga bisa disimpulkan bahwa pada CAPM, portofolio pasar adalah portofolio aset beresiko yang optimal. Oleh karena itu, portofolio pasar terdiri atas semua aset beresiko, maka portofolio tersebut merupakan portofolio yang sudah terdiversifikasi dengan baik. Dengan demikian, resiko portofolio pasar hanya akan terdiri atas resiko sistematis saja, yaitu resiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi. Resiko sistematis ini terkait dengan faktor-faktor ekonomi makro yang bisa mempengaruhi semua sekuritas yang ada. Apa yang bisa dijadikan ukuran portofolio pasar? Berdasarkan model CAPM, portofolio pasar seharusnya meliputi semua aset beresiko yang ada, baik aset finansial seperti obligasi, opsi, future, dan lain sebagainya, maupun aset real seperti emas, real estate, tetapi dalam kenyataannya hal itu sulit dilakukan karena jumlahnya yang banyak sekali dan tidak mungkin diamati satu persatu. Untuk itu diperlukan suatu proksi portofolio pasar yang bisa diwakili oleh portofolio yang terdiri atas semua saham yang ada di pasar. Proksi ini bisa diwakili oleh nilai indeks pasar seperti indeks pasar gabungan atau IHSG ataupun LQ45 untuk kasus di Indonesia. Selanjutnya, indeks pasar inilah yang digunakan sebagai portofolio pasar. Portofolio tersebut merupakan portofolio yang terdiri atas aset beresiko dan resiko portofolio itu akan diukur dengan menggunakan nilai defisiasi standar pasar. Sekian dan terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya Yunda Perwanti NPM 065 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai garis pasar modal dan juga garis pasar sekuritas. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu garis pasar modal dan juga garis pasar sekuritas? Kalau belum, mari kita bahas satu persatu mulai dari garis pasar modal. Nah, garis pasar modal ini merupakan garis yang menggambarkan hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Bisa kita lihat pada gambar 6.1 itu bahwa titik M merupakan titik persinggungan antara RFL dengan kurva efisien frontal. Nah, asumsinya itu pada dasarnya pada pasar yang seimbang untuk semua investor itu akan berinvestasi pada portofolio M, karena portofolio M itu adalah portofolio dengan aset risiko yang optimal seperti yang sudah dijelaskan pada materi minggu kemarin. Kemudian kita dapat perhatikan juga pada gambar 6.2 pada slide dan juga pada buku Tendelin
bahwa garis itu merupakan garis pasar modal tanpa menampilkan efisien frontier. Nah, garis pasar modal atau CML ini itu dapat memotong sumbu vertikal pada titik R. Kemudian selisih antara tingkat return yang diharapkan dari portofolio pasar dengan return bebas risiko merupakan tingkat return yang abnormal atau ekstra yang bisa diperoleh investor sebagai kompensasi atas risiko portofolio pasar yang harus ditanggungnya. Kemudian selisih return pasar dan juga return bebas risiko ini disebut dengan premi risiko dengan portofolio pasar. Nah, besarnya risiko portofolio pasar ini ditunjukkan oleh garis putus-putus horizontal dari R sampai M. Nah, kemudian pada gambar 6.2 itu juga ada kemiringan atau slope pada garis CML atau garis pasar modal yang menunjukkan harga pasar resiko. Kemudian ada cara nih untuk menghitung slope atau kemiringan, yaitu ERM dikurang RF dibagi delta M. Dengan ERM itu merupakan tingkat return portofolio pasar, kemudian RF itu tingkat return aset bebas risiko, dan delta M itu defisiasi standar return pada portofolio pasar. Kemudian dari rumus tersebut kita dapat memperoleh persamaan garis pasar modal, yaitu ERP sama dengan RF ditambah ERM dikurang RF dibagi delta M dikali delta P, atau tingkat return harapan portofolio itu sama dengan tingkat return aset bebas risiko ditambah slope CML dikali dengan deviasi standar portofolio efisien. Selanjutnya, garis pasar sekuritas. Garis pasar sekuritas ini merupakan garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. Garis pasar sekuritas atau SML ini digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang, dan juga dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual pada kondisi pasar yang seimbang juga. Dapat diperhatikan pada gambar yang tertera di slide bahwa resiko sekuritas ditunjukkan oleh beta karena pada pasar yang seimbang portofolio yang terbentuk itu sudah diverifikasi dengan baik, sehingga resiko yang relevan itu adalah resiko sistematis atau beta. Apa sih beta itu? Beta merupakan ukuran resiko sistematis suatu sekuritas yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diverifikasi. Beta ini juga dapat menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Nah, berdasarkan hubungan tingkat return dengan beta yang sudah dijelaskan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa return yang diharapkan dari sekuritas itu terdiri dari dua komponen utama untuk menyusun tingkat return yang disyaratkan investor, yaitu tingkat return bebas risiko dan juga premi risiko. Nah, dari kesimpulan ini dapat kita peroleh rumus, yaitu rumus untuk mencari tingkat return yang disarankan sama dengan tingkat return yang disarankan sama dengan tingkat return bebas risiko ditambah premi risiko. Nah, premi risiko ini rumusnya beta I dikali ERM dikurang RF, dengan beta I itu merupakan koefisien beta, kemudian ERM itu merupakan return harapan portofolio pasar, dan juga RF itu merupakan tingkat return bebas risiko. Nah, baik, selanjutnya itu berdasarkan kemudian dari uraian yang sudah kita bahas tadi,
juga dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa kondisi pasar yang seimbang itu harga sekuritasnya berada pada SML, karena titik-titik pada SML itu menunjukkan tingkat return yang diharapkan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu. Diharapkan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu itu sebab terkadang sekuritas itu tidak berada pada SML karena sekuritas tersebut bisa ternilai rendah dan juga ternilai lebih. Ternilai rendah itu adalah tingkat return yang diharapkan lebih dari tingkat return yang disarankan oleh investor, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian dalam garis pasar sekuritas ini, estimasi garis pasar sekuritas itu untuk membentuk persamaan SML, investor itu perlu mengestimasikan 3 variabel. Yang pertama itu ada tingkat return bebas risiko, yang kedua itu ada tingkat return yang diharapkan oleh pasar, yang kemudian yang ketiga itu adalah estimasi beta. Nah, untuk mengestimasi besarnya koefisien beta bisa digunakan market model. Oleh karena itu, persamaan market model itu bisa ditulis dengan RI sama dengan delta I ditambah beta I dikali RM ditambah EI, di mana RI itu merupakan return sekuritas I, kemudian delta I itu merupakan intercept, kemudian beta I merupakan slope atau kemiringan, kemudian EI itu merupakan random residual error, kemudian RM itu merupakan return indeks pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya di sini ada model APT atau Arbitrage Pricing Theory. Adalah salah satu alternatif teori model keseimbangan selain CAPM tadi. Jadi sama halnya dengan CAPM tadi, APT itu menggambarkan hubungan antara resiko dengan return, tetapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda. Jadi kalau di dalam CAPM tadi itu portofolio pasar sangat berpengaruh, tetapi kalau di APT ini return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar karena adanya asumsi bahwa return yang diharapkan dari suatu sekuritas itu bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber resiko lain. Nah, selanjutnya itu ada asumsi-asumsi APT. Yang pertama itu adanya satu periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Yang kedua, tidak ada pajak. Yang ketiga, investor bisa meminjam dan menginvestasikan dananya pada tingkat return bebas resiko. Dan yang terakhir, yang keempat itu investor memilih portofolio berdasarkan return yang diharapkan dan variannya. Lalu selanjutnya itu rumus return di model APT ini adalah misal mau mencari return yang diharapkan dari sekuritas I, maka sama dengan return yang diharapkan dari sekuritas I bila resiko sistematis sebesar 0 itu ditambah koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap return sekuritas I dikali premi resiko untuk sebuah faktor, dan seterusnya seperti itu yang telah ditampilkan seperti yang telah ditampilkan di PPT. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.